Allahu Akbar. Wong begitu. Tong setan apa? What's up, yo, Emek, belum sama the one and only channel Pik-Pik. I can't choose, so good to be back, Raheme. Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Luar biasa, Anda ini terlihat seperti tanggal-tanggal tengah ya. Sebagaimana tanggal tengah itu kan kayak pengen ini tapi enggak gini. Cuy, sudah lama sekali Pik-Pik, apa ya, bisa dibilang ini challenge, enggak challenge lah ya cuy. Jadi gua di sini ingin bermain sebenarnya sekaligus meutang uji ketangkasan ya kan. Sebagaimana lo tahu di belakang gue ini ada beberapa poster cover dari beberapa band. Ada yang band metal, ada yang semi metal, versi metal, semi metal, mirip metal gitu, dari beberapa genre lah. Lu mah cuma nempel doang lo, nggak tahu tuh lagu siapa sama album siapa, atau ternyata gue malah bisa jawab semua. Gue akan utang di sini uji ketangkasan sekali lagi. Kalau bener gue masuk surga. Enggak, itu impian anjing. Kalau bener nggak ada hadiahnya, kalau salah berarti lu bisa judge gue. Lu nggak semetal itu bang, fine ya kan. Dan ini juga bukan skrip sama sekali, karena skrip itu di Pik-Pik nggak ada banget. Jadi memang based on setiap yang gue pasang di sini, posternya yang gue tempel itu ada lagunya, gitulah intinya. Itu kau ngerti lah, Wak. Aduh. Dan gue bakal ngejelasin juga sistem dari permainan yang bisa dimainkan ini gitu. Jadi misalkan gua tahu lagunya, poin gua 1 kayak gitu kan. Dan gue juga bakal ngejelasin story-nya di balik itu gitu loh. Jelas story amat lu. Jadi udah kita coba ya, apakah gue berhasil? Am I fucking good at a metalhead as a metalhead, or I'm just a fucking poser ya kan? Will Smith lah ya. We'll see maksudnya. Oke, langsung yang pertama nih, ini no script at all, please let's go. Challenge me. Oke, gue tahu itu Gojira Sephiroth judul, aduh tahu, Minerva, serial Minerva. Minerva mulu motor. Apa sih nyerah gue? Silvera, ya Allah. Oke, my bad ya. Gojira gue emang gak terlalu dengerin cuy, tapi beberapa kali juga nongol di Spotify juga, dan itu emang legend ternyata gitu. Keren lah Gojira. Gitu, Godzilla. Oke, next. Oke. Ini band yang memang gue dengerin dari dulu, dari zaman-zaman gue SMA. Rada-rada punk gitu, 4 Year Strong bandnya. Dan ini judul lagunya It Must Really Suck to Be a 4 Year Strong Right Now. Bener nggak? Betul sekali. Aman, oke. Jadi emang 4 Year Strong ini di album yang kedua gue dengerin. Yang pertama gue lupa deh ada di sini pokoknya ini album ini. Gue nggak lihat sama sekali yang ungu. Pokoknya itu di album lamanya gue emang udah dengerin. Nanti gue bahas deh. Oke. Korn, Twisted Transistor, gue nggak dengerin sebanyak itu kalau Korn. Jadi gue cuma sekedar tahu doang, dan letak posternya itu di sini, di ungu. Oh itu ding, ya dikit lah. Next. Oke, stop. Nying pede gue, ntar. A Day to Remember, Paranoia. Betul. Yes, di sini dia. Bad Vibration, albumnya. Gila. Oke, ini sudah pasti Skrillex ya kan, Scary Pipes, Scary Monster maksud gue, apalah itu kepanjangannya. Di album yang lama, kebetulan gue memang fanboynya Skrillex. True story-nya, gue ke DWP pada saat itu emang bener-bener cuman pengen dengerin Skrillex doang, karena yang lain gue nggak terlalu ngerti dan gue nggak terlalu suka. Dubstep itu amat sangat dekat dengan metal menurut gue ya. Jadi dari situ, oh metal, jadi gitu, masih fine gitu kan. Next. Oke. Pede banget hidup gue ya. Lupa lagi I Prevail, Bow Down. Betul. Yes, di album Post Trauma di sebelah sini. Gila, gue feeling banget. Bener, post traumatic maksud gue. Itu di album yang barunya. Banyak lagu bagus yang di situ, ada Gasoline, ada Bow Down, ada banyak lah di situ. Betul, ini suara apa sih? Lagi syuting, Pak. Loh, apa ini bercek begini? Oke. Memphis Mayfire, No Ordinary Love. Betul. Sebagaimana kita tahu semua, kalau gue itu salah satu pecandu, most listened gue di Spotify itu memang Memphis Mayfire. Dari album Challenger, dari sebelumnya lagi, dari album The Hollow, sampai yang dulu tuh apa sih? Shut Up and Listen tuh ada tuh liriknya tuh, gue lupa lah. Dia juga, Memphis Mayfire juga salah satu official soundtracknya Saw 4, Ghost in the Mirror. Gue inget banget, Memphis, subrek. Oke, Devil in Eyes, Slipknot. Untuk masalah band ini tidak ada yang bisa dipermasalahkan, dan kemarin baru beberapa lalu ini juga Corey Taylor itu dia pakai topeng baru dan itu kerennya parah.
Band bapak-bapak ini nggak bisa dimasalahin, mau dimanapun dia kudu main event, nggak peduli. Dan waktu kemarin juga Embersonic sayangnya gagal ya buat ngundang Slipknot, jadi ya sudah lah ya. Oke, BMTH sudah pasti. I Know Something You Don't Know, Chelsea Smile. Di album sebelah sini, Suicide Season. Gue ceritain BMTH lah ya. BMTH jadi tuh pada saat dulu, dari sebelum album ini, ada yang namanya Count Your Blessing di sini. Jadi gue sampai hafal banget ya. Dan di situ member pertamanya, gitarisnya itu namanya Curtis Ward, ya kan. Curtis Ward itu sempat jadi salah satu member di BMTH sampai akhirnya gendang telinganya itu nggak bisa lagi denger musik lah, musik keras gitulah. Akhirnya si Curtis Ward itu cabut dari BMTH dan baru 2 tahun 2020 ini kalau nggak salah BMTH tuh live di London dan si Curtis Ward ini bener-bener nongol dan dia bawain lagu jadulnya. Kalau nggak salah kayak gitu, lu boleh komen di bawah kalau gue salah ya. Tapi setahu gue kayak gitu. Curtis Ward, gitaris BMTH, the OG only. Next. Ini Avicii, SOS udah pasti ya. Avicii kita baru saja kehilangan sosok legenda ya di dunia EDM bisa dibilang ya. Karya-karya gue suka banget. Siapa sih? Lo mau genre yang paling lo suka, metal kayak dangdut kayak apa. Tapi kalau kita bahas soal Avicii, siapa yang nggak tahu cuy. Semoga ya Avicii yang tenang di sana. Gue kehilangan banget. BTW gue nonton Avicii yang tribute itu di YouTube itu full dan gue nangis anjing, gue merinding gitu. Keren banget lah Avicii. Tapi semoga karya-karya Avicii dan memang tidak akan pasti dilupakan lah. Avicii the best. Oke, ini lupa gue. Skylight Drive, judulnya Rise, sebelah sini albumnya. Bener sini kan. Gue nggak terlalu banyak dengerin Skylight Drive sebenarnya. Gue lupa nama vokalis itu Jack siapa gitu. Gue lupa lah. Dia tuh punya ciri khas suara yang emang melengking banget, bener-bener kayak cewek banget. Apa ya bahasanya, angelic voice kali ya. Jadi dia tuh metal tapi kayak punya pasar sendiri dan emang enak sampai sekarang. Dan mereka sudah Skylight Drive itu sekarang sudah tidak pada muda-muda lagi ya, BTW ya. Tapi tetap bisa jaga suara tuh goks. Next. Oh ya, oke. Hail to the King, Sevenfold. Ya kan, sebagaimana balik lagi kita tahu fans Sevenfold ya kan, sebelum atau sesudah ditinggalnya The Ref. Tapi capek ya kalau ngomong The Ref ya. Yang paling gue suka, yang paling berasa di gue adalah ketika Sevenfold buat album Fiction kalau nggak salah. Nightmare, bikin album Nightmare. Di situ ada lagunya Fiction, ada So Far Away, ada Nightmare-nya itu sendiri. Itu hal yang balik lagi, lu percaya apa kagak ya, gue nangis juga di situ kehilangan The Ref kan pada saat itu. Sempat diganti sama Arin Ilejai juga sebagai pengganti lah kayak gitu, dan Mike Portnoy juga, idola gue juga, sempat masuk di situ di penggarapan album ini Nightmare. Tapi balik lagi sekarang ya nggak tahu ya, mungkin itu cuma bantu-bantu atau gimana, gue ngerti. Tapi Sevenfold mau dari apapun the best lah. Even anak warnet yang nggak metal, lau digenjreng dirgat kan manggut loh, ya. Sambil ngambil teh Rio tuh sama paket nomor 16 tuh kan. Iya, Sevenfold legend lah. Next. Beartooth. Hate. Betul kan? Ya, Caleb Shomo yang kemarin kita bahas soal Attack Attack ini adalah ex-personilnya dari Attack Attack. Menurut gue movement yang bagus ya Caleb Shomo keluar dari, bukan expert tapi ya, tapi movement yang bagus dalam artian gue lebih suka Beartooth dibanding Attack Attack sekarang. Oke, ini surprise ya. Nuki, Limp Bizkit. Betul sekali. Limp Bizkit itu bisa dibilang memang selingan gue dalam mendengarkan musik lah ya, bukan bermusik lah. Gue mah cuma pendengar doang gitu. Gue tuh suka Limp Bizkit itu gara-gara waktu itu tim songnya Undertaker pas lagi naik moge itu Rollin. Gue inget banget tuh. Setelah dia jadi undead gitu, jadi mayat, tuh sempat pakai kayak moge bawa bapak gitu. Pakai bandana merah, gue inget banget, masuk ring, naik moge, muter-muter tuh rollin tuh tim songnya. Habis itu masuk lagi, terus balik lagi kan nih, habis itu balik lagi. Dan Undertaker sudah pensiun, jadi respectnya ke Undertaker gitu. Next. Oke. Ini lagu yang memang sudah pasti ketika lu di tongkrongan sambil pesen kubim ya kan. Kubim susu sama roti gopean tuh, gue lupa namanya apa. Hearts Burst Into Fire, Bullet for My Valentine. Akustiknya keren, versi akustiknya gue juga dengerin yang Forever and Always, lo harus dengerin juga kalau lo nggak dengerin. Lo tuh belum jadi anak nongkrong kalau lo belum tahu lagunya Bullet for My Valentine gitu. Walking the Demon juga termasuk. Terima kasih sudah membawa saya ke momen-momen yang pada saat itu gue tuh dengerin lagu ini mulu gitu. Jadi kayak ya lo tahu kan momen apa, jadi udahlah nextnya.
Ya, salah satunya lagu yang memang gue dengerin karena emang enak, Crown the Empire judulnya Zero. Betul. Itu satu-satu, bener ya? Bener. Gila, gue sampai nggak, oh ini challenge tapi itu ya. Crown the Empire Zero, salah satunya yang menurut gue, jadi breakdownnya tuh enak banget menurut gue yang For the First Time, Dedet itu menurut gue genius ya di lagu itu. Versi gue gitu. Oh ini, Alive, Cruella. Ya kan? Lu percaya apa enggak? Gue sudah menjadi #CrewLife. Itu dari zaman 2012 kalau nggak salah, waktu itu Cruella sebelum DWP terakhir dia itu datang ke FX bikin acara khusus emang buat Cruella. Gue di tengah, kiri kanan gue pasangan-pasangan kayak anjing gitu, yang kayak gue yang main sendiri. Gue suka itu sama Cruella, gue suka itu sama dubstep. Pokoknya lagu-lagu Cruella the best lah. Gue suka sama Yasmin Mejahani, emang cakep gitu ya. Kagak lah. Next. Ini lupa gue. Lupa gue. Pierce the Veil. Ya, judulnya? King for a Day. Featuring Kaylin Quinn, vokalisnya Sleeping with Sirens. Kenapa gue suka ini? Yang pertama gue memang suka Pierce the Veil-nya. Si Vic Fuentes-nya hampir umur 40 vokalisnya. Tapi masih keren banget cuy. Balik lagi, suara itu beda. Gue sukanya tuh Pierce the Veil, Hold On Till May. Itu akustiknya pecah banget buat lo yang suka sendu, ngopi tapi kaca gitu. Lo pasti ngerti lah. Keren banget Pierce the Veil. Next! Oke, ini band masa muda gue. Jadi ketika gue punya band, pada saat itu gue sempet ngeband anjing. Gak usah lu cari lah siapa. As Blood Runs Black, In Dying Days judulnya. Ini salah satu panutan gue juga dalam bermusik pada saat itu. Tapi ya, pada saat itu panutan metal gue juga. Gue suka banget dari mulai album ini, terus album setelahnya gue lupa tuh nama albumnya apa, yang biru merah gitu lah. Tapi paling best itu albumnya yang ini, yang hijau ini. Kayak gitu. Oke. Memphis Mayfire, gue lupa, gue nggak mau lihat orang-orang. Legacy, ini di album Challenger sebelah sini, betul kan sih, betul ya? Betul. Di sini di album Challenger, tapi bassnya Memphis Mayfire itu di album The Hollow, yang depannya lagunya tuh ada nya semua, The Deceive, The Sinner, bla bla bla. Lo harus dengerin yang itu OG, gue dengerin 2011 nggak salah, apa 2012 gitu. Memphis Mayfire, next. Dia ini Cruella juga, gue lupa judulnya anjing. We Are One ya? Iya, masih di album Get Wet, bener? Betul sekali. Iya kan, ngomong-ngomong Cruella tadi juga udah gue bahas. Gue suka banget juga di albumnya Cruella yang ada Beggars-nya. Ammunition kalau nggak salah judulnya deh. Tapi yang gue keselnya sekarang Cruella nggak terlalu dubstep ya. Dia jadi trap, jadi apa gitu. Tiba-tiba jadi techno juga, cuman nggak masalah lah. Kadang idealis penuh juga nggak bisa kan. Lu lihat kan rambut gue. Next. Udah pasti lah, Kingslayer dari Bring Me The Horizon featuring Baby Metal, satu-satunya 3 cewek lucu cantik yang coklato. Oh ya, ini fun fact juga, pertama kalinya Picky Pix nge-react itu nge-react Baby Metal cuy, yang coklato, coklato, gue inget banget tuh kan, zaman masih walah, lo nggak bisa lah. Dari situlah Picky Pix jadi react terus pada saat itu. Padahal itu copyright cuy, tapi kita yakuin aja dulu. Ya, lupa banget. Oh ya, Bless the Fall, Wishful Thinking di album Melodramatic. Jadi dalam situ tuh ada cutthroat-nya juga enak. Kalau ngomongin Bless the Fall, gue dari zaman Hygienia, yang kalau nggak salah itu vokalis dulunya adalah vokalis Escape the Fate. Gue lupa namanya siapa deh. Terus akhirnya keluar, Bless the Fall berdiri sendiri, Escape the Fate berdiri sendiri. Di album terakhirnya kalau nggak salah ini deh, si ini deh. Dan itu keren banget, lo harus dengerin semua lah kalau Bless the Fall. The Witness kalau nggak salah yang rambutnya tuh becek gitu, cewek becek gitu lah pokoknya lah. Kayak gitu, itu ada Promise One, ada Bottom Feeder, itu enak-enak banget lah gue, lo harus dengerin. Nah ini, apa ya judulnya? Sevenfold, Nightmare. Iya, Nightmare. Tadi gue bahas kan ketika kepergian The Ref gitu kan. Jadi waktu itu gue pernah dikadoin sama mantan gue, CD Nightmare ini. Jadi waktu itu belum ada yang jual di sini, dia beliin di Singapura. Gue inget lah, masih ada harganya di situ, harga-harga dolar Singapura dia kasih ke gue. Albumnya ini, album Sevenfold yang ini. Pokoknya yang bahagia-bahagia gue inget lah. Indian, Linkin Park. Betul. Sudah jelas lah, gue bisa dihitung bisa 3-4 kali gue nangis nonton video yang pas mengenang. Jadi live mengenang gitu pada saat itu. Dalam situ juga ada Jeremy McKinnon juga, terus juga ada Oliver Sykes juga dengan beberapa cibirannya. Itu emang keren banget sih.
Dan Indian salah satu lagu yang balik lagi sama aja kayak Dirgat ya. Lu dimanapun pasti lu tahu Indian. Chester, lu nggak lihat gue sepampang gini. Linkin Park tuh nggak bisa diomongin pakai kata-kata lah ya. Dari zaman nggak tahu sampai tahu gitu, dari zaman desperate sampai nggak desperate, Linkin Park please banget lu jangan stop dengerin ya. Allahu Akbar, wong begitu. Tong setan apa? Lagi? Saya Dying. Ya. Judulnya? Nggak tahu, lupa. Blinded. Blinded, ya Allah, blindfold tuh gitu. Saya Dying, sebagaimana kita tahu, tim Limbiskit, pria yang mempunyai background story yang amat sangat bikin tegang ya. Abang-abangan ini akhirnya balik lagi bikin album yang Shaped by Fire ini bareng teman-teman ya pastinya. Dan yang paling gue takutin adalah ketika gue ketemu orang di gang, yaitu tim Limbiskit sama Sule sih. Nggak, tuh lu baca sendiri story-nya tim Limbiskit kayak gimana, comeback-nya seperti apa, lagu-lagu seperti apa. Lu kalau nggak tahu As I Lay Dying, lu kurang dying bro. Aduh, next. Ya betul sekali, ini adalah BMTH di album Count Your Blessing. Pertama kalinya gue suka itu sebenarnya bukan Pray for Plug, tapi yang gue suka itu lagu pertamanya BMTH itu yang I Use With To Make Out With, dalam kurung Medusa. Lo harus dengerin itu. Itu satu-satunya lagu yang bikin gue, oh ada ya genre begini gitu. Itu tuh BMTH tuh 2009 apa 2008 gitu. Sebenarnya BMTH ini bukan album pertama ya. Bisa dibilang EP-nya tuh ada sebenarnya cuma 5 lagu, tapi gue gue lupa lah. Terus ada Suicide Season juga, akhirnya BMTH banting setir, ada album Amo, ada Survival Horror. BMTH mah selalu di hati lah, buktinya anak gue aja vokalisnya Oliver. Aduh. Ini lagu Miles Away, Memphis May Fire ya. Tidak ada banyak hal yang harus dibahas dari ini, tapi kalau nggak salah Miles Away ini juga aslinya pertama kali featuring sama Kaylin Quinn juga kalau nggak salah. Tapi balik lagi Kaylin Quinn, kalau lu nggak tahu Kaylin Quinn, coba lu search ini deh. Apa sih yang And I don't want to see me, cover, lu enter, nah itu Kaylin Quinn paling bagus. Coba lu search di YouTube sekarang. Next. Ya, kalau ini jelas selanjutan dari As Blood Runs Black. Jadi kalau lu dengerin itu sebelum In Dying Days itu ada intro, abis intro ada In Dying Days, abis itu ada My Fear Has Become Phobias nih lagu. Betul sekali. Gila, itu panutan emang pas gua ngeband-bandan, gue pengen jadi doi, tapi jadi doski gitu, tapi udahlah gitu kan. Next. Motionless in White, Abigail. Betul sekali. Salah satunya yang gue suka dari Motionless in White itu gara-gara ya Abigail ini. Sisanya gue nggak terlalu dengerin, dan kalau lu lihat vokalisnya, gue lupa namanya siapa, itu dia memang benar-benar terinspirasi dari Marilyn Manson coy. Mirip banget. Gue lupa namanya siapa. Toyo apa? Escape the Fate ini barengan sama This War Is Ours, barengan sama Let It Go, Something ini ya? Betul sekali. Gila, itu di album zaman balik lagi gue nangis di Karya Wisata. Ini ada albumnya di sini. Jadi gue tuh selama Karya Wisata, kenapa selalu gue bawa-bawa tuh Karwis? Karena emang pada saat itu gue lagi emo banget hati gue gitu. Lagi yang kayak kaca deketin dia nggak mau sama gue, jadi sedih. Tapi nggak mau bilang, kayak gitulah. Sausin juga udah pastilah zaman-zaman itu. Red Jumpsuit, Apparatus apalagi. Terus banyak lah, Second Hand. Serennya juga udah ngerinyet gitu lagi, kayak gitu. Sudah jelas, tidak lain tidak bukan Veil of Maya, Mikasa. Udah berapa kali ada di Try Not to Headbang. Kenapa gue suka banget sama Veil of Maya? Pertama kali gue suka sama Veil of Maya itu gara-gara lagu Crawlback. Lo harus dengerin sendiri lagu Crawlback tuh kayak gimana. Setelah nonton video gue yang lo harus dengerin sendiri. Dari situ gue jatuh cinta sampai Veil of Maya buat Mikasa, Outsider kalau nggak salah, apa Members Only gitu. Enak-enak kok Veil of Maya, lo dengerin aja. 4 Years Strong, Heroes Get Remember, Legends Never Die. Betul sekali. Jadi balik lagi ke 4 Years Strong. Kalau tadi kan di album barunya ya, tadi tuh yang kuning tuh yang mana sih albumnya? Yang ini nih. Dan ini album yang lebih lama di sini, Rise or Die Trying. Pertama kali gue denger itu, terus Catastrophe, Men Are From Mars, ini di album sini semua. Balik lagi ya, gue dengerinnya zaman Karwis. Itu emang banyak memori-memori lagu yang membuat gue seperti inilah. Next. Ini baru
Mitch Lacker vokalisnya. Suicide Silence, You Only Live Once. Iya kan? Gue suka banget sama Mitch Lacker. Entah dari kapan tahu gue suka, gue pengen banget jadi dia. Wallpaper HP gue tuh mau dari Android, kayak dulu belum Android, dari zaman apa dah segala macem tuh. Wallpaper gue tuh dia, Mitch Lacker. Sampai akhirnya Mitch Lacker di 2012, kalau nggak salah, dia kecelakaan motor. Kalau nggak salah 2012 ya. Sosok hero buat gue hilang lagi. Sebagaimana Chester juga, Avicii juga. Kenapa ya yang kayak gitu-gitu diambilnya cepet gitu. Kenapa sih? Falling in Reverse, Popular Monster. Betul sekali. Gue nggak terlalu tahu ini lagunya apa, maksudnya band kayak gimana. Tapi setelah gue dengerin Popular Monster, gue langsung pengen nge-gym. Lu dengerin sendiri dah habis ini. Enak, John. Next. Lamb of God, tahu gue. Lay to Rest. Betul sekali. Walk With Me in Hell juga enak, Hourglass juga enak. Wah, banyak banget lah kalau ngomongin Lamb of God itu kudu satu video dah nanti ya. Nanti tapi pas sudah banyak dulu nih video. Aduh. Selesai. A Day to Remember, albumnya Common Courtesy, Right Back at It Again bukan? Betul sekali. Iya, balik lagi. Day to Remember itu salah satu band Karwis lagi yang gue dengerin lagi. Album sebelum Bad Vibration itu Common Courtesy dulu, ada City of Ocala dalam situ. Banyak lagu-lagu yang bisa lo genjreng bareng temen lo lah situ. Gila, gue kayak promoin band-band gitu deh. Tapi bener cuy, denger dah. Biar kagak stres lo. Disturbed? Ya. Judulnya? Stricken. Bukan? Aduh, lupa, Cok. Ini Indestructible. Betul, sorry. Next. Nah, ini dia. Ya. Escape the Fate bener. Di albumnya ini, This War Is Ours. Karena ini juga judulnya This War Is Ours. Betul sekali. Barengan Harder Than You Know. Sebagaimana Anda tahu, Harder Than You Know itu kan lagu Karwis lagi gitu loh. Ada yang versi akustik sama enggak. Tinggal pilih lu, akustik lu full nangis. Kalau yang nggak akustik lu nggak terlalu nangis gitu. Men, sedih tahu lagu-lagu tuh. Wake Up, Suicide Silence. Di album yang kanan ini. Mana, Cok? Di album yang mana? Di album yang mana? Oh, itu di paling atas. No Time to Bleed. Judulnya Wake Up kan? Itu menjadi alarm gue dari SMP sampai SMA. Jadi beneran wake up. Oh, jancok, aku bangun, Cok. Kayak gitu. Bertut. Benar? Nggak tahu gue judulnya. Judulnya Fire. Fire di album This Is. Gila. Last song, Let's Go-nya Pantera Walk lah udah pasti kan. Can you see aku sembeli. Waduh cuy. Jadi itu tadi adalah beberapa lagu yang memang gue dengerin. Balik lagi Anda bisa menilai lah gue poser atau enggak. Tapi memang kebanyakan, hampir semua, gue pasang background itu karena emang gue dengerin lagunya. Gue tidak merasa OG, gue tidak merasa seperti apa, tapi karena emang gue suka dan gue tempel gitu. Nggak tahu deh kalau yang lain, kan ada yang cuma tempel. Nirvana gitu kan, nggak tahu juga. AC/DC, cuman nggak apa-apa lah cuy. Jadi ya udah, apakah gue berapa sih poin tadi? Banyak lah ya. Lumayan ya. Dapat apakah gitu? Tipi? Enggak ya, aduh cuy. Jadi ya udah, balik lagi. Lu bisa menilai sendiri. Dan kenapa kalau Anda bertanya-tanya, Bang lu luaran mulu kagak daleman? Oh, maksudnya band lu kenapa nggak pernah nongolin band-band dalam negeri gitu? Kenapa lu selalu band-band yang luar sana? Nah ini gue akan menjelaskan juga sekaligus ya. Jadi kenapa gue tidak pernah pasang sesuatu atau poster mau itu atau vinil atau apapun lah gitu. Kenapa gua nggak pernah nonjolin? Karena menurut gua semua band-band metal di Indonesia itu semua setara cuy. Gua nggak mau mentang-mentang gue katarsis collab sama Dead Squad, ya Dead Squad yang harus gua pasang kayak gitu kan. Beda sama kemarin yang gue pasang sebagai background. Gua nggak mau kalau gue suka seringai ya gue seringai doang, yang lain enggak gitu. Gue suka Burger Kill doang apa segala macem. Itu gue nggak mau karena memang semua band metal di Indonesia itu menurut gue semua keren. Balik lagi cuy, orang kita. Gue ngerti gitu panutannya dari luar apa segala macem, 2 minggu lagi baru masuk ngerti. Tapi balik lagi, band Indonesia, band lokal itu harus kita support. Mau gimana pun itu band Indonesia. Tempat kita berdiri dari bayi sampai punah. Anjing, lalu orang petirek cuy. Masih banyak konten-konten seru di Pikipix di bulan September ini ya. Itu jatuh. Jadi pastiin aja, lu harus langganan yuk. Langganan lah. Gila, aduh mau ngerjain editor lah. Langganan yuk.
abis langganan nyalain lonceng di sini nih. Di sini, di sini, di sini, di sini, ya kan? Jadi udah cuy, sehat-sehat buat lu, sehat-sehat buat keluarga juga. Happy weekend kalau lagi weekend ya, kalau nggak weekend ya everyday is weekend day lah pokoknya. Kalau lu suka video ini, lu like, lu komen juga di bawah band-band apa yang harus gue dengerin. Juga kasih tahu, mungkin ada beberapa hal yang gue salah menyampaikannya, mohon maaf. Tapi itu semua bener-bener yang menurut gue bener aja gitu. Tapi balik lagi kita ngasih musyawarah begitu ya. Sebenarnya kan gampang tong, lu tinggal ngasih 35.000 jadi. Jadi udah cuy, segitu aja untuk video kali ini. Till next time, peace out man.